Sahabat Khazanah Ilmu Langit semua. Di balik keindahan alamnya yang begitu luar biasa, Gunung Rinjani ternyata menyimpan berbagai misteri, legenda, hingga mitos yang penuh mistis. Oleh karena itu, untuk sebagian masyarakat setempat, Gunung Rinjani juga dianggap sebagai tempat yang sakral. Namun, berbagai mitos mistis tersebut tidak menghalangi para petualang dan pendaki untuk bereksplorasi dan menemukan berbagai keindahan alam yang benar-benar luar biasa di sana. Sayangnya, pendakian di Gunung Rinjani sempat ditutup karena gempa beberapa waktu lalu. Gempa yang terjadi di Lombok beberapa waktu lalu tersebut ternyata juga disangkutkan dengan berbagai kisah mistis yang dipercaya sebagian masyarakat setempat di Gunung Rinjani ini. Terlebih lagi, ada beberapa opini atau anggapan kalau sumber gempa tersebut berasal dari mitos-mitos di Gunung Rinjani. Makin penasaran dengan mitos-mitos yang disangkutkan dengan gempa beberapa waktu lalu yang menggoncang Lombok beserta sekitarnya. Sila simak setidaknya ada 5 cerita mitos yang mistis di Gunung Rinjani yang juga sudah cukup populer di kalangan para petualang. Satu, Gunung Rinjani tempat tinggal Dewi Anjani. Diakui atau tidak, nama Rinjani adalah salah satu nama yang indah untuk sebuah gunung besar dan perkasa ini. Namun, perlu lo ketahui, kalau nama Rinjani sendiri juga berkaitan dengan sosok yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Masyarakat Lombok setempat percaya bahwa Gunung Rinjani adalah tempat di mana ada sosok yang tidak kasat mata bersemayam. Ratu Jin penguasa, Dewi Anjani, adalah sosok yang diyakini masyarakat setempat sebagai penguasa gunung dan Lombok sekitarnya. Tidak jauh dari Gunung Rinjani, terdapat sebuah kawah bernama Segara Muncar, yang diyakini juga oleh para masyarakat setempat sebagai istana Sang Ratu. Istana ini konon katanya bisa terlihat dengan mata telanjang pada saat-saat tertentu. Cerita-cerita mitos yang penuh dengan mistis tersebut semakin diperkuat dengan berbagai cerita yang datang dari para petualang dan pendaki, yang kebetulan juga mereka mengalami hal-hal yang berbau magis. Seperti keberadaan Istana Dewi Anjani, yang konon katanya pernah terlihat dengan mata telanjang para petualang atau pendaki yang kebetulan tengah lewat tempat tersebut. Pengakuan-pengakuan tersebut semakin memperkuat keyakinan sebagian orang di mana Dewi Anjani adalah penguasa Gunung Rinjani, dan Lombok sekitarnya. Gempa terakhir yang terjadi beberapa waktu yang lalu sayangnya juga dikaitkan dengan kemarahan Sang Dewi. Oleh karena itu, sebagian masyarakat yang percaya, membuat beberapa bancaan atau sesaji untuk diberikan ke Sang Dewi dengan cara meletakkannya di beberapa titik di Gunung Rinjani. Gua, mitos umur di Danau Segara Anak. Mitos yang satu ini juga sudah terkenal dan cukup populer di kalangan para petualang. Gunung Rinjani adalah salah satu gunung paling lengkap keindahan alamnya. Hal tersebut terlihat dari danau atau segara yang berasal dari kawahnya yang menjadi salah satu objek petualangan yang indah. Kawah, atau danau yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Segara Anak. Belum jelas mengapa diberi nama seperti itu, yang jelas keindahan alam yang ada di Danau Segara Anak ini benar-benar luar biasa. Danau ini juga memiliki gunung berapi kecil. Gunung tersebut bernama Gunung Bau-Bau. Keindahan alam yang luar biasa di Danau Segara Anak juga terkait dengan mitos mistis di dalamnya. Perlu sahabat ketahui, kalau Danau Segara Anak mempunyai mitos umur. Bagi para pendaki atau petualang, atau siapapun yang datang ke sana dan melihat Danau Segara Anak adalah danau yang luas, maka dipercaya umur orang yang melihat tersebut akan panjang. Sebaliknya, jika orang tersebut melihat Danau Segara Anak di Gunung Rinjani ini sempit, maka dipercaya umurnya sudah dekat dengan sebuah akhir. Namun, tentu, hal ini hanya dipercaya sebagian orang saja karena sebagian orang lainnya masih percaya jika umur ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. 3. Larangan mengeluh atau memikirkan hal-hal yang negatif. Ada semacam pantangan, atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat berada atau akan berangkat berpetualang ke Gunung Rinjani adalah dilarang untuk mengeluh atau bahkan memikirkan hal-hal negatif.
Hal tersebut dikarenakan oleh sebuah mitos di mana setiap pemikiran negatif yang terlintas di pikiran dan keluar menjadi ucapan, akan menjadi kenyataan. Jadi, kalau sahabat khazanah ilmu langit semua mengeluh barang bawaan yang banyak dan berat, maka barang bawaan yang dibawa benar-benar akan menjadi berat sekali. Jadi sebaiknya, tidaklah sahabat harus memikirkan hal-hal negatif. Pastikan kalau sahabat selalu berpikiran positif untuk berhasil selamat menaklukkan Gunung Rinjani. 4. Larangan menginjakan kaki di area tertentu. Konon di Gunung Rinjani ada beberapa tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh bangsa jin dan tidak ada manusia yang boleh atau sanggup untuk menginjakan kaki ke sana. Oleh karena itu, beberapa penduduk setempat mempercayai kalau ada pendaki atau petualang yang meninggal dalam pendakian di Gunung Rinjani, disebabkan oleh mereka yang berusaha untuk mengunjungi area terlarang tersebut. Sampai sekarang ini belum tahu persis bagaimana dan di mana tempat-tempat terlarang tersebut. 5. Tersesat di dunia jin. Beberapa petualang atau pendaki yang hilang di Gunung Rinjani dipercaya oleh masyarakat setempat kalau mereka tersesat di dunia jin dan tidak bisa kembali lagi. Sebenarnya mereka tidak hilang, namun hanya tersesat di belahan tempat yang tidak kasat mata. Setiap gunung pasti punya cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding, dan bahkan cenderung menciutkan nyali untuk berangkat berpetualang. Namun, dengan terus menjalani kaidah-kaidah petualang, yakinlah sahabat akan tetap selamat dalam petualangan. Wah, bagaimana nih sob, sudah siap untuk berpetualang di Gunung Rinjani? Kalau iya, langsung saja nih pesan tiket untuk terbang ke Lombok, dan taklukkan Gunung Rinjani. Terima kasih udah pantang terus di channel Khazanah Ilmu Langit. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Akhirnya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.